Safdah TV. Walimatul urus menjadi wajib dengan syarat. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau menjelaskan 6 syarat. Kalau 6 syarat terpenuhi, maka hukumnya wajib untuk menghadiri walimatul urus. Syarat yang pertama, yang mengundang bukan orang yang diharuskan atau disunahkan kita memboikot dia. Ya misalkan dia orang sesat, orang yang menyeru kepada kesesatan, maka orang seperti ini diharuskan atau disunnahkan kita memboikotnya. Kecuali dengan memboikotnya muncul mudarat yang lebih besar, maka tidak boleh dilakukan. Ini yang pertama. Yang kedua kata beliau, tidak ada kemungkaran di tempat undangan tersebut. Kalau ada kemungkaran di situ, nggak boleh kita datangi. Seperti musik-musik, nyanyian-nyanyian, atau campur baur laki-laki dan perempuan, ya. Kecuali nyanyian khusus. Ya memang ada khilaf ulama masalah nyanyian untuk walimatul urus, tapi pendapat yang paling kuat, yang diizinkan itu hanyalah anak kecil, perempuan yang belum balik, atau perempuan dewasa dan yang mendengarkan nyanyiannya hanya sesama wanita. Ini yang ada di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 2 bentuk nyanyian ini yang ada di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu nyanyian dalam walimatul urus. Bukan dalam setiap momen, tidak. Hanya di walimatul urus, begitu pula hari raya. Siapa yang menyanyi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pertama, anak kecil perempuan. Kalau dia masih kecil, tidak menimbulkan fitnah bagi laki-laki, tidak masalah. Laki-laki pun ikut mendengarkan. Yang kedua, perempuan dewasa, tapi yang mendengarkannya, yang menyaksikannya hanya sesama wanita. Maka ini yang dilakukan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, jika laki-laki bernyanyi maka dia banci. Kenapa? Menyerupai wanita. Sebab di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kebiasaannya wanita. Dan satu-satunya alat musik yang dibolehkan ketika itu hanyalah rebana. Itu pun rebana murni, nggak ada kering-keringnya di samping. Ya itu disebutkan para ulama, rebana murni, nggak ada kering-keringnya. Ya. Dan juga tidak boleh suara manusia kemudian mengikuti atau membentuk seperti alat musik. Ya sama aja kalau begitu. Nggak ada alat musik tapi dia bisa menirukan alat musik dengan mulutnya. Apa istilahnya itu? Akapela. Ya sama saja dengan alat musik. Iya. Jadi seperti itu. Tidak boleh ada kemungkaran. Apalagi ada khamar atau ada orang yang dipanggil untuk berdoa dan dia berdoa kepada selain Allah, tentu itu lebih mungkar lagi. Kita tidak boleh menghadirinya. Kecuali untuk satu maksud, yaitu kita datang untuk memberi nasihat. Jadi kalau kita mau datang di tempat yang di situ ada perbuatan maksiat, tidak dibolehkan kecuali kita datang ke sana untuk memberi nasihat. Setelah itu kita pulang. Jadi kalau kita datang di walimah misalkan lalu ada maksiat, langsung kita pinjam mic, ya, kasih nasihat sedikit. Setelah itu pulang, ya. Boleh nggak pulang setelah itu kalau mereka langsung meninggalkan kemungkarannya. Langsung meninggalkan kemungkarannya. Ya misalkan ada musik-musik, mereka matikan. Berarti boleh kita bertahan. Kalau masih ada maksiat, maka kita nggak boleh bertahan di situ. Dan ini jemaah sekalian kaidah umum. Semua orang yang sedang berbuat dosa, kita nggak boleh
turut bersamanya. Apalagi dosa itu sampai pada tingkat kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum." Sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Alkitab, apabila ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaihal khamru." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia duduk di sebuah majelis atau di depan sebuah meja yang dihidangkan khamar padanya. Artinya walaupun dia tidak minum, dia nggak boleh duduk di situ. Kemudian syarat yang ketiga, yang mengundang adalah muslim. Kalau dia bukan muslim, maka tidak wajib kita penuhi undangan. Karena dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, hakul muslim alal muslim sittun. Ada 6 hak muslim atas muslim yang lain. Salah satunya adalah, idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Jadi bagaimana hukumnya kalau kita diundang oleh orang kafir? Maka hukumnya mubah jika acaranya mubah. Tapi kalau acaranya haram, maka hukumnya pun haram. Atau bahkan acaranya syirik, seperti perayaan mereka untuk menyembah kepada Tuhan mereka, atau meyakini Allah punya anak, maka mereka pun merayakan hari lahir anaknya Allah. Nggak boleh kita datangi. Hukumnya adalah kufur. Kalau kita mendatangi, maka itu termasuk kekufuran. Tapi kalau acara mereka yang mubah, tidak ada masalah. Kecuali dalam acara itu ada kemaksiatan, dan itu hampir tidak terhindarkan. Hampir tidak terhindarkan acara-acara orang kafir dari berbagai macam kemaksiatan. Seandainya betul-betul tidak ada kemaksiatan dan acaranya bersifat mubah, maka boleh kita hadiri. Akan tetapi tidak wajib. Yang wajib jika yang mengundang adalah muslim.